36 tahun Top Gun pertama kali dirilis, berarti tahun 1986 ya kan. Dan sekarang sequelnya udah muncul lagi nih di tahun 2022. Wah, makin semangat. Coba langsung nih, ada beberapa perbedaan antara sequel dan Top Gun yang pertama. Kita langsung aja. I'm gonna send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun. I feel the need for speed. For 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe. That's right. I am dangerous. The wild card lies by the seat of his pants. I guess when I see something, I go right after it. It takes a lot more than just fancy flying. Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place. Figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Nih, setelah 30 tahun berlalu, yang menjadi Maverick masih sama, diperankan sama Tom Cruise. Yang paling unik, dia tuh masih terlihat awet muda. Nggak ada perubahan sama sekali, ya kan? Dari awal sampai sekarang. Itu rahasia awet mudanya sebenarnya apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu ya. Selain itu, di sini juga Maverick ini tidak menjadi murid, tapi menjadi instruktur dan mengajar murid-murid terbaik di Angkatan Laut Amerika Serikat. Wah, mantep ya. Berarti ada perkembangan lah setidaknya ya. Dan selain itu, perbedaannya, kalau misalkan di Top Gun Maverick yang pertama, ada sosok pacar namanya tuh Charlie, sekarang menghilang, entah kemana. Ada lagi nih sosok penggantinya, namanya tuh Penny, dia seorang single mother. Setidaknya Tom Cruise tidak kesepian banget lah ya, dia masih ada orang yang menemani sisinya. Di sini juga Maverick tidak punya sahabat, karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya di tahun 1986, Maverick punya sahabat namanya tuh Ghost. Tapi Ghost meninggal ketika dia sedang menjalankan tugas bersama Maverick. Tapi ternyata di yang sekarang ada anak dari Ghost menjadi murid dari Maverick. Jadi setidaknya sosok Ghost tidak hilang-hilang banget ya, karena mukanya tuh agak-agak mirip. Dan satu yang paling unik ya, kalau misalkan di tahun 1986 dia nggak ada, murid-muridnya tuh nggak ada sosok wanita sama sekali, bener-bener cowok semua. Dan sekarang di tahun 2022 ada satu perempuan. Fellas, this here's Bagman. Kalau misalnya kalian lihat nih efek-efek yang ada di film tersebut kayaknya keren banget ya. Kayak Tom Cruise menjalankan pesawat terbang bener-bener kayak real. Dan itu emang beneran real. Bukan CGI sama sekali. Itu real, seril-realnya. Karena Maverick membawakan pesawat terbang sendiri dan dia punya license sendiri. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the water. So we had to go through that challenging underwater program. It's intense. You're flipped inverted and you're having to try and get out. From there, Tom designed this all-encompassing aviation training for all the actors. I started them out in a single-engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft. Oh, wow. That's amazing! Oh, my God! Next, we took them to the L-39, and they went and flew aerobatics to feel what it's like in a jet. Get some speed. Wow. From there, they'd graduate to the F-18 Super Hornet and actually launching off an aircraft carrier. That's what I'm talking about. The actors also had to learn how to run the cameras because when they're up in the jet, they have to direct themselves essentially. Okay, I'm rolling. I had to really teach them cinematography and the lighting so that they understood what's gonna look good on camera. Gun angle's great. Everybody thought it would be impossible for actors to really be in the jets. But that's the gift that Tom gave us, that by the time we got up there, we could handle it. Definitely the most amazing thing I've ever done. All the training 100% prepared us. I'm very proud of what we all accomplished.
Each one of them are extraordinary. It still blows my mind that we've done this. There's nothing like it. Direncanakan tayang pada tahun 2020 tapi mundur 2 tahun dan baru tayang di tahun 2002 karena ya banyak pertimbangan lah, apalagi selama 2 tahun ke belakang kita tahu sendiri kan. Dan setelah penayangannya dari awal sampai sekarang, si Top Gun Maverick ini meraup keuntungan senilai 1,2 triliun. Gak heran sih. Nah kalau misalnya Cema harus ngasih rating nih buat film tersebut, Cema mau ngasih rating 4 dari 5. Karena bener-bener keren banget. Pengambilan gambarnya keren, aktingnya keren, dan efek-efek yang dikeluarkan juga luar biasa. Dan Top Gun Maverick itu salah satu film berkualitas yang bisa Cema rekomendasikan buat sobat di rumah. Boleh Kak, nama aku Ladita. Iya, abis nonton Top Gun. Jadi Top Gun itu yang meranin Tom Cruise. Dia itu ceritanya tentang instruktur kayak buat ngajarin pesawat gitu ke anak-anak baru yang harus jalanin satu misi. Tapi misinya tuh kayak impossible banget, tapi akhirnya tuh kayak gitu lah, harus ditonton sih Kak, seru banget deh pokoknya. Gak apa nih spoiler. Jadi misinya tuh kayak mereka tuh harus kayak ngasih ngebom gitu, tapi itu kayak bener-bener susah banget dan cuma bisa dilakuin sama pilot-pilot yang tertentu aja, yang paling hebat diantara yang terhebat gitu sih Kak. Dia tuh ngajarin si anak-anak barunya gitu sih, ngajarin pilot-pilotnya sampai mereka bisa ngajarin misinya. Kalau yang pertama itu kan tentang Tom Cruise masih jadi mahasiswanya gitu kan, masih jadi pelajarnya. Nah kalau sekarang tuh dia udah jadi yang ngajarinnya gitu kan. Berubah dong, tapi tetap ganteng sih. Pokoknya Kakak harus tonton. 9,5/10 sih, bagus banget soalnya. Bagus banget. Terus yang bikin aku suka banget sama film ini tuh Tom Cruise bener-bener dia nge-produce sendiri dan mereka tuh bener-bener latihan bawa jatah sendiri, kayak semuanya tuh persiapannya mateng banget sih, kayak keren aja gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu siapa itu Raden Saleh, nih saya mau kasih tahu ya. Raden Saleh itu salah satu pelukis legendaris Indonesia. Selain itu juga Raden Saleh adalah putra bangsawan yang lahir pada 1811. Dan Joseph Payen, pelukis Belgia, melihat bakat Raden Saleh nih. Mengirimkan Raden Saleh saat 18 tahun untuk sekolah di Belanda. Wah. Nah di Belanda Raden Saleh juga les private sama 2 orang pelukis terkenal di Belanda. Setelah itu setelah tinggal di Jerman, Raden Saleh itu mulai terkenal nih dan mulai sukses dengan karya lukisannya. Keren banget ya. Nah selain itu karyanya diantara lain Perburuan Rusa, The Deer Hunt, Perburuan Singa, The Lion Hunt, Perburuan Banteng, Wild Bull Hunt, yang bernilai 8,8 miliar USD. Wah, mahal banget ya. Singa Terluka, The One Lion, yang ada di Galeri Nasional Singapura. Selain itu juga ada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang ada di Istana Negara. Ya udah nih, kita langsung balik ke filmnya ya. Kalau misalnya filmnya ini tuh ternyata menceritakan tentang pencurian lukisan Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh beberapa anak muda, dan film ini juga diperankan oleh aktor-aktor muda ternama Indonesia. Wah mantep nih kayaknya filmnya, makanya ditunggu banget sama masyarakat Indonesia ya. Ada beberapa adegan-adegan yang muncul di sosial media, kalau misalkan kayak adegan Umay dan Angga Yunanda atau Iqbal yang sedang di dalam truk itu untuk mencoba mengambil atau mencuri lukisan-lukisan dari Pangeran Diponegoro ini. Ya mudah-mudahan ya film ini juga bisa menjadi inspirasi anak muda, tapi bukan inspirasi untuk mencuri lukisan ya, tapi inspirasi untuk terus berkarya. Salah satunya ada Angga Yunanda sebagai Ucup nih, dan jago dalam mertas. Nah selain itu ada Iqbal Ramadan sebagai Tiko, The Forger, dengan kemampuan memalsukan lukisan. Ada juga Rahel Amanda sebagai Velay, The Negosiator, yang jago nipu dan judi. Di film ini dia memerankan karakter yang berbeda dari sosok yang
dia tampilkan selama ini. Wah keren sih pasti nih filmnya. Nah selain itu ada Agni. Tahu kan Agni? Tahu dong, itu yang kemarin tuh KKN Desa Penari ya kan. Yang berperan sebagai The Brute. Dan ada juga Ari Irham sebagai Tuk Tuk atau The Driver. Dan juga ada Umay Shahab sebagai Gofar atau The Handyman. Wah ini perannya menarik semua ya. Aktor-aktornya itu aktor muda semua dan bener-bener perannya itu keluar dari zona nyaman mereka. Salut banget nih untuk mereka semua. Dan selain itu tayangnya itu nanti Agustus tahun 2022. Anjing, pencet. Mainan. Namanya Adin. Iya. Film ya. Filmnya Angga Dwi Sasongko yang Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Iya, Mencuri Raden Saleh. Itu kan buat saya menarik aja sih. Jadi kayak mencuri lukisan nih kayak apa nih bentuknya gitu. Terus aktornya juga kan masih pada muda. Kayak ada Iqbal, terus ada si Umay sama si yang cewek Amanda kan bener kan? Kalau dari trailer sih dia kayak merencanakan sesuatu untuk mencuri lukisan itu gitu sih kali. Akhirnya masuk ke action kayaknya deh. Action. Iya, selama ini sih banyak kan cita-citaan ya. Jadi rada penasaran juga sih di film ini kayak apa. Kayaknya iya deh, soalnya dari aktornya terus dari ceritanya juga menarik gitu. Jadi kalangan saya nih yang masih pada muda kayaknya rada penasaran juga sama film. Film lama ya? Paling Godfather sih. Kenapa? Karena itu di film itu ceritanya kayak mafia terus sekeluarga gitu kan. Terus kayaknya bakal lebih keren kalau di remake gitu. Cuma ceritanya sama. Wah keren banget ya. Kita tunggu filmnya, rilisannya. Kayaknya Cema bakal langsung nonton dan menjadi orang terdepan buat nonton ini semua. Mungkin kalau misalkan pengen nonton bareng Cema bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Ya udah Cema pamit dulu ya. Bye bye.